Nah, ini yang perlu diketahui. Karakter member, teman-teman semua. Karakter member ini pengaruh pondasinya. Nah, yang pertama, teman-teman semua, ibadah sesuai agama masing-masing. Ya, ibadah sesuai agama masing-masing. Bukan saya merasa pintar juga, merasa soleh juga. Yuk kita bareng-bareng istiqomah. Yang tadinya sholat pardunya masih dinanti-nanti, ya wajar. Bonusnya pun dinanti-nanti, rewardnya pun dinanti-nanti. Itu kerasa banget sama saya teman-teman semua. Yang tadinya belum apa namanya, belum jarang sholat berjamaah, yuk dari sekarang kita sholat berjamaah. Yang tadinya jarang sholat duha, sholat sunnah, ya, tadarus, mulai dari sekarang lakukan teman-teman semua. Insya Allah keajaiban tiada tara. Pokoknya mah luar biasa. Saya merinding kalau ngomongin tentang marketing langit ini teman-teman. Karena ketika dulu 1 minggu sebelum saya tembus mobil, anak minta jajan 2.000 perak buat jajan tahu bulat, saya nggak punya. Anak sampai nangis di pinggir jalan, gak ada yang nolongin. Saya sakit hati banget seperti orang yang tidak punya 2.000 di dunia ini. Sakit, teman-teman. Tapi karena saya yakin, saya berpikir positif bahwa ada ujian yang besar kepada diri saya, pasti di depan ada rezeki besar. Saya positif thinking, saya terus berjuang, saya konsisten, saya nguatin marketing langit saya doa, ya sampai saya nangis, teman-teman semua, saya curhat ke Allah. Ternyata 1 minggu ke depan Allah kasih 150 juta. Kemarin tanggal 4 September, tanggal 1 September, ibu saya ke rumah sakit, ayah saya ke rumah sakit, ya, istri saya sakit, anak saya sakit. Luar biasa ujiannya. Tapi ketika saya nggak fokus ke masalah, saya positive thinking, saya berjuang habis-habisan, saya berdoa lagi, positive thinking, tanggal 4 Septembernya tembus lagi 20 juta yang kedua di ID saya. Luar biasa sekali teman-teman. Makanya ketika kita ibadahnya benar-benar dikuatin, mereketin gitu ya, maksain, insya Allah teman-teman, Allah pun akan memaksakan bonus besar kepada kita. Takbir, Allahu Akbar. Ya, jadi ini kita istiqomahkan. Bukan saya merasa pintar juga, belum. Saya pun sama masih banyak kekurangan. Ini sambil mengingatkan diri saya agar saya bisa jauh lebih istiqomah lagi. Dan saya gak mau saya aja yang cepat peraihannya dapat bonusnya. Saya mau teman-teman yang ikut Zoom meeting ini, ya, teman-teman yang ikhlas menyimak materi ini, kemudian besoknya melakukan secara konsisten. Saya mau teman-teman pun merasakan apa yang saya rasakan, bahkan lebih hasilnya. Ya, makanya yuk bareng-bareng kita perbaiki ibadah kita. Sikap positif yang kedua, ya, miliki akhlak yang baik, pandai bersyukur, sabar, ya, jauh dari sifat iri, dengki, hasad, hasut, dan tidak sombong. Contohnya, ketika kita melihat member lain dapat bonus, jangan iri. Ya, misalkan kita ada pikiran, si eta deui, itu lagi yang dapat bonusnya. Jangan, hati-hati. Justru kita harus doain lagi. Wah, keren ya dia. Gimana sih caranya ya? Saya mau belajar. Ya Allah, lancarkanlah semua bonus mitra-mitra SSB Team ini, PTBS ini. Insya Allah doa yang baik akan ke kita mantul teman-teman semua ya. Dan kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Gitu. Jadi sikap positif ini perlu banget teman-teman semua ya. Penting banget. Ketika ada apa namanya masalah, kita bersikap positif. Ketika ada perdebatan sama mentor, kita bersikap positif. Jadi apapun tanggapi dengan positif, teman-teman semua. Karena yang tadi, setiap kejadian itu sudah qadarullah, sudah takdir Allah, itu pasti terbaik untuk kita. Yang penting seberapa kuat sikap positif kita terhadap kondisi itu, ya, teman-teman semua. Kemudian yang ketiga, jujur dalam berbisnis atau dagang. Sampaikan apa yang ada di PTBS, ya, jangan dilebih-lebihi, jangan dikurang-kurangi. Sampaikan sejujur-jujurnya, teman-teman semua. MLM ya? Iya, MLM. Apa yang kamu tahu tentang MLM? Jadi jangan sampai MLM ya? Bukan, PLPS ini mah. Udah bener ini MLM, tapi bukan money game, teman-teman. Karena yang haram ini money game. Ngaku-ngaku MLM. Karena yang orang tahu MLM itu ngajak-ngajak gitu kan. Cari-cari orang. Padahal kan apapun cari orang, teman-teman semua.
Jadi pemahaman orang itu terhadap MLM salah besar. Belum tahu, belum paham. Makanya ketika teman-teman ditanya, ini MLM ya? Jawab, iya MLM. Terus teman-teman tanya lagi, emang apa yang antum tahu tentang MLM? Coba jelasin. Ketika Camitnya bilang, ya MLM kan cari-cari orang, menguntungkan yang di atas, ada target, ada tutup poin. Teman-teman jawab lagi, oh seperti itu ya MLM. Tapi Alhamdulillah di PT Besma nggak ada yang seperti itu. Saya juga dulu negatif sama MLM, ternyata kenegatifan saya terhadap PTBS ternyata nggak ada. Nah, saya pun sama seperti itu teman-teman. Ya, tarik ulurnya. Jadi tarik dulu pertanyaannya dan ulur. Jawab, ya, dan kita tanya lagi teman-teman semua. Kita benar-benar harus jujur, ya, harus benar-benar transparansi, terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Pokoknya jangan ada dusta di antara kita lah gitu. Ya, teman-teman harus jujur. Ini salah satu rukun dagang, ya teman-teman semua. Berapa untuk gabung PTBS 2,6? Kita malah dilebihin 2,8, ya. Nah, jadi apa? Yuk, dari sekarang kita harus jujur. Mau jujur ke calon mitra, jujur ke mitra, jujur juga ke upline, ya. Jangan sampai kita bohongi upline, jangan sampai kita bohongi mentor. Kualat itu pernah saya rasain. Contoh, saya lagi males ikut pertemuan, Kang Agus ngarahin, Kang Teddy ke Lembang minggu depan, meeting panitia, hari minggunya training. Aduh, Kang Agus, saya nggak bisa ikut meeting panitia, saya lagi sakit gigi. Padahal saya nggak sakit gigi. Ternyata 1 minggu itu saya nggak dapat closingan, teman-teman. Karena apa? Saya bohong. Ya, saya nggak jujur. Jadi mau ke upline, mau ke mentor, ya, benar-benar kita harus jujur. Ya, hati-hati. Ini sepele tapi dampaknya besar, teman-teman semua. Ya, karena apa? Kejujuran ini kunci kesuksesan, teman-teman semua. Ya, jujur ini kunci kesuksesan. Membangun kepercayaan orang itu sangatlah tidak mudah, teman-teman semua. Kalau ada kekecewaan, pasti kepercayaan itu udah hilang semuanya. Bener nggak? Makanya yuk, mulai dari sekarang yang masih bohong sama upline, bohong sama mitra, ya, atau bohong sama keluarga, sama istri, sama suami, sama teman, yuk dari sekarang jujur, ya. Bukan hanya berbisnis aja, tapi jujur dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Yang keempat, tidak banyak bicara di depan crossline, upline, dan leader. Nah, ini teman-teman semua. Ya, jadi ketika ada mentor yang sedang ngisi materi, sedang memberikan ilmu, ya, kita cukup mendengarkan. Jangan banyak bicara, jangan memperlihatkan kepintaran kita. Ada mitra saya dulu ketika ke kantor, dia ini merasa pintar. Ya, wah saya mah gini-gini. Ternyata dia lagi ngomong sama siapa coba? Sama Pak Suroto. Saya sengaja gak ngingetin, biarin aja gitu. Biar dia dapat pelajaran. Ketika dulu ngobrol di kantor, ya, ada saya, mitra ini nggak akan saya sebutin orangnya. Dia ngomong, ya, ke Pak Suroto, wah Pak, ini luar biasa ya PTBS. Saya ini ngerjain di apa namanya, di online begini 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 dan hasilnya luar biasa. Jadi memperlihatkan gampang banget ya join PTBS. Nah, Pak Suroto nanya, oh gitu ya. Mohon maaf, antum mitra siapa? SSB Tim Pak. Oh gitu. Antum belum tahu saya ya? Siapa Pak? Aduh. Nah, di situ saya malu banget teman-teman, ya. Gendok banget. Emang Bapak siapa? Bapak udah dapet apa? Alhamdulillah saya udah dapet 15 motor, 15 mobil, 11 Pajero, ya, 5 miliar. Saya udah dapet 35 miliar. 5 tahun di PTPS. Waduh, saya malu banget teman-teman semua. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita tidak tahu kita sedang bicara dengan siapa. Ya. Jadi jangan banyak bicara di depan crossline, upline, dan leader. Mending banyak mendengarkan dibanding ngomong, teman-teman. Mending banyak mendengar dibanding bicara. Tetap gitu ya. Nah, ini teman-teman. Ini yang harus diperhatikan. Ini karakter member yang harus kita punya ya. Nah, yang kelima antusias, keenam haus ilmu. Nah, salah satunya sekarang lagi sharing, sekarang lagi training di Zoom. Yang benar-benar calon orang sukses, dia akan haus ilmu.
Selalu merekam audio video dimanapun ada ilmu di situ ada saya. Belajar berulang lewat video atau foto. Nah, kira-kira nih yang dari tadi merekam, screenshot materi, ya, catet, ada nggak kira-kira ada nggak? Saya yakin teman-teman yang haus ilmu, teman-teman seberes Zoom meeting ini besok lusa bonus teman-teman gede. Yakin. Karena yang tidak nyimak dengan serius, yang tidak fokus, menyesalnya bisa diwariskan teman-teman semua. Ya, makanya beruntung untuk teman-teman yang merekam dari tadi, catat poin-poin pentingnya, screenshot materinya untuk mengingatkan dan punya prinsip ketika ada ilmu di situ ada saya. Yakin teman-teman spektakuler tahun ini. Siap ya? Oke, yang kelima berbaur majalis janis. Ketika lagi di pertemuan, kita jangan mau gabung sama tim kita aja. Kita kenalan sama mentor yang lain, kita kenalan sama mitra yang lain. Lebih banyak silaturahmi, lebih memperlancar rezeki kita, teman-teman semua. Hikmahnya dari berbaur Manjalis Janis, ini contoh, misalkan saya ketika di pertemuan sendiri, kan kalau saya apa namanya, gak mau berbaur, paling saya menyendiri, gak punya teman gak betah ujung-ujungnya. Tapi ketika berbaur, ketemu sama Kang Amir, kenalan. Kang Amir dari mana? Dari Sancang Garut. Oh sama, saya juga Garut Bung Bulang. Nanti kita kolaborasi ya. Iya, ketika apa namanya ada calon mitra dari Garut, Kang Teddy bilang aja ke saya, jangan Kang Teddy ke Garut, gitu. Nah, begitupun Kang Amir ketika kan saya sekarang standby di Bandung, ketika Kang Amir punya calon mitra di Bandung, sok arahin ke saya. Nanti kalau udah di prospek diserahin lagi ke Kang Amir untuk follow up dan closingnya. Nah, itu teman-teman hikmahnya ya. Kita harus berbaur manjalis janis. Nah, di sini yang ikut pertemuan ini 150 orang ini saya yakin bukan satu jaringan semua, tapi satu tim SSB, tapi bukan upline downline gitu, bukan upline dan mitra. Tidak satu jalur. Nah, teman-teman tukeran WA-nya ya nanti gitu. Biar pas pertemuan ketemu, oh ini yang di Zoom ya gitu kan. Oh ini yang tadinya gak punya kenalan di Subang, gak punya kenalan di Semarang atau di Purwakarta. Ketika teman-teman wasilahnya sharing ini, teman-teman dapet tuh mentor-mentor atau mitra-mitra di luar kota. Nanti bisa silaturahmi, bisa kolaborasi ya. Saya pun dengan Teh Rostika ya, itu kenal di pertemuan. Sekarang kan support sistemnya dahsyat. Teh Rostika punya base camp di Ciamis, saya punya base camp di Bandung. Ketika ada calon mitra, arahin ke Ciamis, ke Teh Rostika. Begitupun Teh Rostika. Ada camit di Bandung, ya arahin ke saya ke Bandung. Urusan closingnya diserahin lagi ke yang punya camitnya. Gak ada sabotase, teman-teman di sini. Nah ini pentingnya berbaur menjalis janis. Ya siap berbaur? Ya memposturkan diri upline dan leader. Nah ini yang keenam. Teman-teman harus bisa memposturkan diri. Siapa kita, gitu ya? Siapa upline kita? Misalkan kita lagi ngumpul sama calon mitra atau sama member baru nih. Nah, upline kita yang udah dapet mobil itu teman dekat kita. Misalkan kita udah tahu baik buruknya sifat mentor kita. Celetuk ketika ada member baru, ketika ada calon member, kita ngomongin keburukannya mentor kita. Udah gagal, gak akan closing, gak akan ada trustnya, gak akan ada percayanya mentor apa mitra teman-teman terhadap mentor teman-teman. Nah, jadi kalau kita udah tahu ya mentor kita keburukannya seperti apa, kebaikannya seperti apa, jangan disampaikan kepada mitra-mitra baru atau kepada calon member. Cukup kita yang tahu aja ya. Dan lihat prestasinya, lihat kebaikannya, jangan fokus ke keburukannya, teman-teman semua. Lebih banyak buruknya, lebih banyak baiknya. Jadi kita harus bisa memposturkan diri. Ketika lagi ngumpul sama calon mitra, edifikasi, hantam, hantam, hantam sebaik-baiknya mentor teman-teman. Jangan malah dijatuhkan. Kan teman-teman mau closingan banyak. Jadi teman-teman harus bisa memposturkan diri mentor teman-teman. Apalagi member baru nih. Jangan salah edifikasi. Edifikasi ini menceritakan nilai-nilai positif. Misalkan teman-teman nih punya calon mitra jenderal. Sedangkan mentor teman-teman belum dapat apa-apa atau misalkan belum dapat motor, baru dapat motor misal. Karena teman-teman tidak memposterkan diri,
teman-teman malah curhat, edifikasi terbalik ke mentornya. Kang, saya punya calon mitra, jenderal Kang. Wah, udah ngedown duluan mentornya, ya. Karena apa? Nanti hilang kepercayaan diri dan semangatnya. Tapi ketika teman-teman edifikasi, ceritakan mentor teman-teman kepada calon mitra teman-teman, siapapun calon mitra teman-teman ketika edifikasinya dahsyat, akan trust ya calon mitranya kepada mentor teman-teman. Mentor teman-teman menyampaikan apapun akan didengar baik-baik oleh calon mitranya. Jadi jangan salah memposturkan diri, jangan salah edifikasi. Walaupun mentor kita anak kecil, belum dapat reward, tapi bonusnya besar, sampaikan edifikasi teman-teman. Contoh, eh, teman-teman punya calon mitra nih, polisi. Nah, teman-teman belum bisa presentasi, belum bisa prospek. Ada nih mentornya yang baru dapat bonus tapi besar itu ya, konsisten, komitmen. Edifikasi, Pak, yang akan menyampaikan eh, PTBS ini, ada mentor saya. Beliau ini anak masih muda. Wah, ilmunya luar biasa, udah punya jaringan di mana-mana dan sebentar lagi mau tembus new ambassador 20 juta. Nah, teman-teman edifikasi habis-habisan. Yakin ketika calon mitra teman-teman mau siapapun itu latar belakangnya akan trust, akan percaya kepada mentor teman-teman dan disitulah terjadi closing. Paham? Jadi jangan salah edifikasi, jangan salah apa namanya? Cerita. Lebih baik ceritakan mentor kita kepada Camit dibandingkan kita ceritain tentang Camit ke mentor. Itu kalau teman-teman mau closingan banyak. Siap? Karena rumus sukses di PTBS, edifikasi. Sebagus apapun teman-teman prospek, sejago apapun teman-teman terhadap marketing plan, mohon maaf, teman-teman tidak akan bisa sukses tanpa edifikasi. Menceritakan nilai-nilai positif mentor, nilai-nilai positif PTBS, ya, produk PTBS dan support system. Jadi edifikasi ini pondasi penting, ya. Nah, ini miliki 6 karakter member ini. Siap? Oke.